Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Trio Sidak lagi sama senior-senior atau tokoh-tokoh Kota Bekasi nih. Kita perkenalkan tamu kita kali ini, Abah. Gimana Abah kabarnya, sehat? Sehat. Nah, ini kali ini Trio Sidak lagi sama teman-teman GNBI untuk sedikit ngobrol ya, Bah ya. Kita ngobrol sedikit tentang sejarah GNBI ini, Bah. Yang pertama, Bah, sejarah GNBI bisa diceritakan, Bah, GNBI itu terbentuknya awalnya gimana dan seperti apa, Bah? Ya, sejarah GNBI ini istilahnya adanya di stasiun kereta Bekasi. Stasiun. Dengan membela pedagang kaki lima, yaitu PKL. Ya, sampai kita untuk memperjuangkan, dan saya juga berjanji kalau memperjuangkan istilahnya PKL berhasil, saya akan masuk GNBI. Nah, makanya pada waktu itu Ketua Umum Bapak Paujan Rahman menyanggupin dengan istilahnya tentang PKL yang ada di stasiun Bekasi. Boleh diceritain sedikit nggak? Pak Delpin. Pak Delpin, terbentuknya GNBI investigasi ini tujuannya apa tadinya? Terus idenya tercetus dari apa? GNBI pusat itu ada juga investigasi, otomatis daerah perlu juga investigasi. Nah, investigasi ini adalah sebuah kekuatan. Kalau organisasi mau besar, nah harus investigasinya mempunyai data itu harus lengkap gitu. Jadi ya harus mempunyai apa supaya investigasi jadi besar, lembaga jadi besar. Kita harus menciptakan apa jaringan juga. Nah, jaringan ini yang bahasa ketum itu ada yang tak terlihat. Nah, kita harus punya orang di dalam deh. Itu yang tak terlihat, yang ngasih informasi terhadap kita. Nah, nanti informasi itu kita kaji, nanti jadilah data, baru kita hantam sebagai temuan. Berarti tujuannya memang investigasi ini untuk rakyat kecil juga ya? Iya kan, kalau kita udah punya data, ketika ada pendampingan terhadap apalagi pedagang kaki lima atau apa, sudah ada kezoliman dengan data kan, karena pejabat ini udah down dulu. Oh gitu. Dengan ada banyak oknum dari intinya gitu kan. Oke, makasih kita ada Siap. Saya katakan bisa satu-satunya hari ini yang peduli terhadap persoalan ini. Saya setuju. Hanya kok bukan kita membanggakan, faktanya hari ini berbicara seperti itu. Ketika tubuh ini hilang, tubuh ini monumen plat atau batang tubuh dari ini hilang, kitalah yang melaporkan kepada pemerintah Kota Bekasi. Tanggal 3 itu hilang, langsung kami laporkan. Seharusnya kalau pemerintah pada waktu itu peduli, peka, mereka harusnya membuat laporan secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polres Kota Bekasi. Faktanya tidak. Hilang lagi tanggal 7. Jadi ini 2 kali hilang. 2 kali hilang. Napak tilas, apa itu napak tilas? Napak tilas itu seharusnya adalah satu momen perjalanan, ini napak tilas kan, perjalanan sejarah. Ketika mereka sampai di sini, mereka tidak tahu kalau kondisi Tugu Perjuangan seperti ini. Hanya bersuah foto, artinya mereka hanya bersifat ya bukan euforia, Kebutuhan media sosial. hanya media sosial. Dan saya tantang hari ini yang namanya panitia, yang namanya GNPI, silakan diskusi dengan kami tentang persoalan Tugu Perjuangan ini. Saya tantang. Ayo kita tantang. Saya bangga dengan GNPI sebenarnya kemarin ketika mereka menelusuri tentang situs sejarah atau perjalanan sejarah Kota Bekasi. Bahkan ini informasinya ketika kita di MSID yang ke-6 kali. Tapi nyatanya hanya seperti apa? Hanya bersifat seremonial. Suap foto,
dan tidak memberikan solusi terhadap persoalan ini. Dibetulin juga enggak ya? Dibetulin juga enggak, jangankan dibetulin. Pak Tri Adianto, Wali Kota Bekasi, Pak Wakil Wali Kota Bekasi, Pak Bobiho, mungkin juga tidak tahu. Panitia pun tidak tahu kalau ini hilang. Terakhir nih, mungkin dari abang bisa menyampaikan apa sih harapan dari teman-teman GNBI ini untuk Tugu Bersejarah ini yang ada di Kota Bekasi, dan menghimbau untuk Dinas Pendidikan Kota Bekasi juga untuk agar melibatkan siswa-siswa SD ataupun SMP untuk datang ke sini menjadi pelajaran mengenal pelajaran sejarah. Harapan dari Abah sendiri seperti apa? Ya, Abah dulu. Ya harapan saya ya itu, ya tidak lain, ya harus betul-betul diperhatikan ini. Saya sangat setuju kalau anak-anak sekolah gitu, ya enggak. Ini kan bagian dari sejarah. Oh, ya, Bang. Hadir, Bang. Jadi gini, bahwa Kota Bekasi ini untuk tujuan wisata itu juga memang tidak banyak. Nah, salah satu menjadi tujuan wisata ini adalah tentang destinasi tujuan wisata, ada wisata sejarah, gitu kan. Beberapa wisata sejarah di Kota Bekasi cukup banyak. Salah satunya ada Tugu Perjuangan, bisa ini jembatan kereta api, terus juga bisa juga Margahayu, itu salah satu gitu kan. Dan ini sebenarnya pemerintah Kota Bekasi ini yang tadi saya bilang harus bagaimana menjaga, mengawasi tapi destinasi sejarah Kota Bekasi. Terus terang saja hari ini melihat kondisi Kota Bekasi, mungkin terhadap Bekasi itu kota patriot. Dan kota patriot itu identik dengan bambu runcing. Ya kan? Seharusnya pemerintah Kota Bekasi hari ini ada 2 tugu bambu runcing yang didirikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Saya ulangi sekali lagi. Didirikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Dan saat ini di dalam area tersebut berdiri panggung reklame. Secara etika dan adab itu tidak cocok mendirikan panggung reklame. Secara etika dan adab tidak. Makanya kami hari ini berstatement. 2 tugu perjuangan, 2 tugu bambu runcing yang ada di Kota Bekasi. 1 di Jalan Joyo Martono, 1 di bawah Becak Ayu. Saya akan kirim surat kepada pemerintah Kota Bekasi, jangan diperpanjang izinnya. Itu adalah solusi. Kita juga tidak ingin ketika dia mungkin hari ini dia masih dalam tahap sewa menyewa lahan. Tapi ketika sewa lahannya berakhir, kami berstatement jangan diperpanjang. Sterilkan yang namanya tugu bambu runcing, berdiri kokoh, tidak berdampingan dengan apapun. Sok cari di kota lain. Ada nggak ikon, tugu, monumen apapun yang berdiri dalam area situ berdampingan dengan yang namanya panggung reklame? Tidak ada. Hanya di Kota Bekasi. Kota Bekasi ini kota patriot. Nah, itu statement kita. Teman-teman terus sidak, ini obrolan yang sangat mendalam sekali ya, Mbak ya, terkait kebudayaan Kota Bekasi dan sejarah Kota Bekasi. Dan saya sebagai host berharap buat teman-teman yang lagi menjabat atau yang lagi duduk di pemerintahan, tolonglah ini dipelihara dengan bagus, dengan baik. Dan khususnya juga buat warga Kota Bekasi, kalau mau perlu ada yang disuarakan lah. Atau bisa datang ke GNBI ya, Pak, untuk diskusi ya, Pak, terkait sejarah Kota Bekasi. Oke, sekian terus sidak bersama teman-teman GNBI. Nanti kita akan ngobrolin mungkin sejarah Kota Bekasi yang lain bersama teman-teman GNBI atau bersama teman-teman organisasi yang lainnya ya. Jadi untuk sekarang cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya. Kalau ada masukan boleh di komen, silakan komen aja.
atau bisa nanti kalau mau diskusi tentang sejarah bisa datang ke markas GMB ya Bang. Iya, iya. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih Abah waktunya, terima kasih Ketua, terima kasih. Ya, kita izin pamit, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.